Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Mengapa gadis-gadis cantik masih muda usia harus menjadi korban nafsu-nafsu kotor seperti ini? Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Sebaiknya kita teruskan saja perjalanan. Suruh prajurit-prajurit membongkar tenda. Kita teruskan perjalanan ke Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Ketika memasuki perbatasan desa Ganding, tak jauh dari Lamajang, Panji Ketawang berpapasan dengan iring-iringan pengantin dari desa Buhayabang. Panji Ketawang menyuruh pengantin wanita keluar dari tandu. Orang-orang desa berusaha mencegahnya. Ampun Tuhan, kami terpaksa tidak dapat mengikuti perintah Tuhan. Kalau begitu kau bermaksud membangkang pemerintah Majapahit? Lihatlah, aku membawa lencana kerajaan. Benda ini merupakan tanda pengenal bagi setiap punggawa kerajaan yang sedang menjalankan tugas. Ampun Tuhan, bukan maksud kami untuk membangkang perintah Tuhan. Tapi hal itu bertentangan dengan adat serta tata cara di desa kami, Tuan. Setiap mempelai wanita yang hendak dipertemukan dengan calon suaminya harus berada di dalam tandu. Mengapa harus begitu? Iya, seperti sudah hamba katakan, hal itu merupakan adat dan tata cara perkawinan di daerah kami, Tuan. Mempelai wanita tidak boleh keluar dari dalam tandu sebelum memasuki halaman rumah kediaman calon suaminya, Tuan. Sudahlah, aku tidak ingin bicara panjang lebar. Aku hanya menjalankan tugas. Minggirlah. Minggirlah. Kalau kalian masih tetap berdiri di situ, kalian akan segera berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Ampun Tuan, kami sama sekali tidak bermaksud menentang pemerintah Majapahit, Tuan. Kami hanya sekedar menjelaskan adat serta tata cara perkawinan di desa kami, Tuan. Aku tidak membutuhkan penjelasan apa-apa. Minggir. Aku akan melihat seperti apa pengantin perempuan yang sedang kalian arak di tengah perjalanan. Panji Ketawang melangkah ke arah tandu. Beberapa orang warga desa yang berdiri di sekitar tandu terpaksa minggir. Mereka tidak berani melakukan apa-apa karena mereka tahu sedang berhadapan dengan siapa. Panji Ketawang berpaling sejenak ke arah prajurit-prajurit Majapahit. Dia memberikan isyarat dengan kerdipan matanya. Dan setelah itu tangannya bergerak menyingkap tenda penutup tandu. Dan Panji Ketawang melihat mempelai wanita yang duduk ketakutan di dalam tandu. Menurut pendapatnya, mempelai wanita itu mempunyai wajah yang cukup cantik, cukup jelita. Panji Ketawang tersenyum kepadanya, dan mempelai wanita menundukkan wajahnya ketakutan. Sementara warga desa yang berdiri mengelilingi tandu tidak berani berbuat apa-apa. Mereka hanya melihat apa yang dilakukan Panji Ketawang sambil berpandangan dengan teman-temannya. Kaukah mempelai wanita yang berasal dari desa Buhayabang? Benar, Tuan. Siapa namamu? Nama hamba Praharsini, Tuan. Praharsini. Bagus sekali nama itu. Secantik orangnya. Kau tentu bahagia sekali karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan jodohmu. Bagaimana perasaanmu sekarang, Praharsini? Hamba sudah tidak sabar lagi, Tuan. Mengapa Tuan mengganggu perjalanan kami? Siapa nama calon suamimu? Nama
misalnya hamba Trisura, Tuan. Kakang Trisura adalah putra kepala desa Ganding. Sekarang ini Trisura pasti juga sedang mengalami kebahagiaan. Dia pasti sudah tidak sabar lagi menunggu kehadiran mempelai wanita, calon istrinya. Apakah kau mencintai calon suamimu itu, Praharsini? Tentu saja, Tuan. Kalau hamba tidak mencintainya, untuk apa hamba berada di dalam tandu ini? Hamba dan Kakang Trisura sudah saling mencintai sejak lama. Orang tua kami pun bersahabat. Praharsini, kau belum tentu hidup bahagia dengan calon suamimu itu. Mengapa Tuan berkata-kata seperti itu? Sudahlah, Tuan. Jangan ragu kami. Kami harus segera tiba di rumah kediaman Kakang Trisura. Kami tak ingin terlambat datang. Kau tidak akan terlambat datang, Praharsini. Bahkan kau tidak perlu datang. Panji Ketawang tersenyum. Kemudian dia kembali melirik ke arah prajurit-prajurit Majapahit yang masih duduk di atas punggung kuda. Panji Ketawang memberikan isyarat dengan kerdipan mata. 4 orang prajurit segera melompat turun, dan mereka bergegas melangkah ke arah tandu. Tuan, ada apa ini? Lepaskan hamba. Ada apa ini? Tuan, mau diapakan pengantin wanita kami? Cepat, prajurit. Seret pengantin perempuan ini dan masukkan ke dalam kereta. Cepat kerjakan. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan. Awas, siapa berani mendekat harus berani menanggung akibatnya. Tidak, saya tidak mau. Lepaskan. Lepaskan tangan saya. Saya tidak mau. Tolong. Ampun, Tuan. Mengapa mempelai wanita kami dipaksa masuk ke dalam kereta, Tuan? Kau tidak perlu khawatir. Kami tidak akan menyakiti mempelai perempuan. Kami hanya akan membawanya ke Majapahit. Tapi bagaimana dengan upacara perkawinan ini, Tuan? Kami ditugaskan mengarak mempelai wanita ke rumah kepala desa Ganding, Tuan. Iya, Tuan, iya. Bagaimana kami harus memberikan penjelasan kepada Bapak Kepala Desa? Katakan saja bahwa Prabu Jayanegara menginginkan Praharsini. Sudah, itu saja. Kalian tidak perlu bicara panjang lebar dengan kepala desa. Oh, mana mungkin bisa begitu, Tuan. Upacara perkawinan ini sudah direncanakan sejak lama. Sekarang ini di rumah kepala desa Ganding pasti sedang banyak tamu, Tuan. Oh, mempelai pria pasti sudah tidak sabar menunggu. Bagaimana kami harus menjelaskan kepada mereka, Tuan? Hei, kau tidak perlu banyak mulut. Katakan saja apa yang telah kukatakan kepadamu. Katakan bahwa Prabu Jayanegara menginginkan Praharsini. Dia akan segera kami bawa ke Majapahit untuk dijadikan wanita persembahan. Apakah ini tidak cukup jelas? Iya, cukup jelas, Tuan. Tapi bagaimana kami harus menyampaikan berita ini kepada Bapak Kepala Desa Ganding, Tuan? Mereka semuanya pasti akan kecewa dan suasana pasti akan menjadi gempar, Tuan. Suasana akan menjadi lebih gempar kalau kalian berani menentang kami. Sudahlah, cepat kalian pergi. Kalau Kepala Desa Ganding tidak terima, suruh datang kemari. Biar aku yang akan menghadapinya. Sementara itu, di rumah Jayapraha, Kepala Desa Ganding, suasana pesta mulai semarak. Tamu-tamu berdatangan. Bapak penghulu perkawinan duduk bersila di ruangan pendopo dengan ditemani para bini sepuh desa. Sementara beberapa orang warga desa sibuk melayani pengantin pria. Karena pengantin wanita masih juga belum ada tanda-tanda datang, Jayapraha kelihatan cemas. Bapak penghulu perkawinan melambaikan tangannya, dan Kepala Desa Ganding itu buru-buru menghampirinya. Bagaimana Jayapraha? Kok masih belum datang juga? Maaf, Bapak penghulu perkawinan. Saya sudah mengirim beberapa orang warga desa untuk menyusul. Saya sendiri tidak tahu. Seharusnya mereka sudah datang. Mungkin ada halangan di tengah jalan. Jangan sampai hal itu terjadi.
Kita semua ini ingin upacara perkawinan ini berjalan dengan lancar dan selamat. Iya. Upacara perkawinan adalah saat-saat paling penting bagi kehidupan manusia di permukaan bumi. Iya. Pada saat itulah para dewa datang dari langit untuk menurunkan berkahnya. Iya, iya. Saya mohon Bapak penghulu perkawinan sabar sejenak. Saya yakin sebentar lagi mereka akan datang. Baru saja kepala desa Ganding selesai berkata, mendadak dari jauh nampak beberapa orang warga desa berlari-lari sambil berteriak-teriak. Coba, tenanglah, tenang. Tenang saudara-saudara. Jangan ribut. Nampaknya upacara perkawinan ini tidak berjalan dengan cukup lancar. Tenang saudara-saudara. Coba kau jelaskan apa yang telah terjadi. Kami semua sudah tidak sabar menunggu. Coba katakan. Ampun, Bapak Kepala Desa. Kami telah gagal membawa mempelai wanita kemari. Oh, di tengah jalan kami berpapasan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Dan mereka telah merampas mempelai wanita. Apa? Mereka merampas mempelai wanita? Iya. Mustahil. Tidak mungkin. Benar, Bapak Kepala Desa. Itulah yang terjadi. Kami sudah berusaha memberikan penjelasan, tapi mereka nekat mengambil mempelai wanita. Katanya Nini Praharsini mau dibawa ke Majapahit untuk dijadikan dayang-dayang Gusti Prabu Jayanegara. Kurang ajar. Mereka tidak boleh begitu. Kita harus mengurus perkara ini sampai tuntas. Sabar Jayabraha. Jangan terburu nafsu. Mereka tidak boleh merampas orang begitu saja. Di mana hak-hak kita sebagai rakyat jelata? Kalau mereka ingin dihormati, kalau mereka ingin berwibawa, janganlah berbuat seenaknya saja. Sabar Jayabraha. Sabarlah Jayabraha. Kau harus tahu siapa yang kau hadapi sekarang ini. Prajurit-prajurit Majapahit itu tentu mengemban tugas resmi dari Gusti Prabu Jayanegara. Kau boleh mengurus peristiwa ini, tapi janganlah terburu nafsu. Nanti semuanya malah menjadi kalang kabut. Apakah mereka masih berada di desa Ganding? Atau barangkali mereka sudah kembali ke Majapahit? Sepertinya mereka masih istirahat di perbatasan desa Ganding, Bapak Kepala Desa. Ya. Mereka belum kembali ke Majapahit. Kalau begitu, antarkan aku ke sana. Ingat Jayabraha, jangan terburu nafsu. Tenang, hatimu harus tetap tenang. Aku tahu kau menjadi gusar karena peristiwa ini. Tapi kau harus dapat mengendalikan dirimu dengan baik. Ingat, sekali lagi ingat, siapa yang kau hadapi. Jayabraha dengan wajah merah padam segera mengambil kudanya. Dengan ditemani beberapa orang warga desa, mereka berkuda meninggalkan pesta perkawinan. Beberapa orang tamu nampak ikut prihatin melihat peristiwa itu. Mereka kasihan melihat pengantin pria yang masih duduk sendirian. Jayabraha terus menggebrak kudanya menuju perbatasan desa Ganding. Dan tak lama kemudian, mereka pun sudah tiba di tempat yang dituju. Ampun tuan-tuan, kami datang untuk mengambil mempelai wanita. Apakah kau kepala desa Ganding? Benar tuan, hamba adalah kepala desa Ganding. Nama hamba Jayabraha. Sekarang ini hamba sedang mengadakan pesta perkawinan anak hamba yang paling tua. Rencana ini sudah cukup matang tuan. Tapi mendadak hamba mendengar berita bahwa mempelai wanita tidak dapat hadir. Mengapa mempelai wanita tidak bisa hadir? Apa yang dilaporkan warga desamu? Ampun tuan, hamba mendapat laporan
bahwa mempelai wanita tidak dapat hadir karena akan dibawa ke Majapahit. Ampun Tuhan, hamba mohon kembalikanlah Praharsini. Kasihan anak laki-laki hamba. Dia tentu akan kecewa sekali jika upacara perkawinannya terpaksa batal, Tuhan. Dengar Jayapraha, kami datang ke desa Ganding ini untuk mengemban tugas langsung dari Gusti Prabu Jayanegara. Kami ditugaskan mencari wanita-wanita cantik untuk dipersembahkan kepada Gusti Prabu. Maksudnya, wanita-wanita itu nanti akan dijadikan dayang-dayang istana. Apakah keteranganku ini cukup jelas? Jelas, Tuhan. Tapi hamba mohon, janganlah Praharsini dibawa ke Majapahit. Hamba sanggup mencarikan wanita cantik yang lain sebagai gantinya, Tuhan. Kau tidak usah repot-repot mencari gantinya, Jayapraha. Lagi pula calon menantumu itu tidak akan hidup terlantar di istana Majapahit. Dia justru akan hidup dengan bahagia, karena tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan dia akan dapat mengangkat derajat keluarganya ke tempat yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan upacara perkawinan ini, Tuhan? Tamu-tamu sudah hadir. Mereka semuanya bertanya-tanya. Hamba malu sekali, Tuhan. Hamba tidak dapat menjawab kalau misalnya mereka bertanya, mengapa perkawinan batal? Dan hamba tidak sampai hati melihat anak laki-laki hamba kecewa. Kalau kau menaruh rasa hormat kepada Raja Junjunganmu, kau tidak perlu ribut-ribut. Kau tidak perlu cemas. Kau pasti bisa mengatasi kesulitan ini. Cari saja gantinya mempelai wanita. Konon kabarnya desa Ganding banyak sekali wanita cantik. Ambil saja salah satu di antara mereka. Anakmu tidak akan kecewa. Dan para tamu tidak usah bertanya-tanya. Jelaskan semuanya apa yang telah terjadi. Katakan saja bahwa Praharsini dikehendaki oleh Gusti Prabu Jayanegara. Ampun Tuhan. Kalau sampai upacara perkawinan batal, kami sekeluarga akan malu sekali, Tuhan. Dan menurut kepercayaan di daerah kami, jika sampai terjadi perkawinan batal, itu berarti para dewata tidak memihak kepada kami. Batalnya sebuah perkawinan bisa dianggap sebuah kutukan, Tuhan. Sudahlah, jangan bicara ngalor ngidul. Aku tidak peduli dengan adat dan upacara yang lazim berlaku di desamu. Itu adalah urusanmu. Sedangkan urusanku ialah menjalankan tugas. Kalau memang kau tidak terima, kau boleh datang ke Majapahit. Kau boleh minta kembali Praharsini dari tangan Gusti Prabu Jayanegara. Bagaimana? Bukankah aku telah bersikap adil? Kepala desa Ganding tidak dapat berbuat apa-apa. Wajahnya menjadi murung dan sedih. Dia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Pada saat itulah nampak beberapa ekor kuda berlari mendekat. Bagaimana Ayahanda? Bagaimana dengan Praharsini? Di mana dia sekarang? Sudahlah Trisura. Barangkali ini sudah nasibmu. Kita tidak bisa mengambil kembali calon istrimu. Mengapa tidak bisa, Ayahanda? Di mana Praharsini? Sudahlah. Lebih baik kita kembali. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Lebih baik kita segera pulang. Tidak, Ayahanda. Aku harus dapat mengambil Praharsini. Apakah dia berada di dalam kereta itu? Ketahuilah anakku, kita sedang berhadapan dengan pemerintah Majapahit. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau mereka menghendaki Praharsini, apakah kita bisa mencegahnya? Mereka tidak bisa merampas hak kita, Ayahanda. Mereka tidak bisa berlaku sewenang-wenang kepada rakyat kecil, Ayahanda. Pokoknya, aku harus dapat mengambil kembali Praharsini. Jangan, Trisura. Jangan. Jangan lakukan itu. Jangan bertindak bodoh. Bertindak bodoh bagaimana, Ayahanda? Calon istriku dirampas orang. Bagaimana aku bisa tinggal diam? Kita harus berani menuntut keadilan. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan siapa sekarang ini aku sedang berhadapan. Aku tidak akan membiarkan Praharsini dirampas orang. Jangan, Trisura. Jangan, kataku. Nanti semuanya akan menjadi runcing. Dan semua akan celaka. Aku tidak peduli, Ayahanda.
Mana Praharsini? Mana calon istriku? Jangan anakku, jangan Trisura, jangan lakukan. Tahan nafsumu. Kau harus sadar, kita harus tahu dengan siapa kita sedang berhadapan sekarang ini. Aku tidak peduli Ayahanda. Sekalipun mereka para dewa, mereka tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap kita. Calon istriku dirampas, Praharsini direbut seperti barang mainan. Apakah aku harus tinggal diam? Anakku, kita bisa berbuat apa? Usaha kita hanya akan sia-sia. Percayalah Trisura. Ayahanda, aku akan mengambil kembali Praharsini dari tangan mereka. Trisura, anak laki-laki kepala desa Ganding, melompat dari punggung kudanya. Kemudian pemuda berbadan tegap itu pun melangkah dengan geram ke arah kereta. Panji Ketawang menghadang di depannya. Minggir. Aku akan mengambil calon istriku. Lihatlah lencana kerajaan ini. Kau ingin menentang kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara? Aku belum pernah bertemu muka dengan Prabu Jayanegara. Aku tidak mempunyai urusan dengan beliau. Aku hanya akan mengambil kembali apa yang akan menjadi hak milikku. Kau jangan membuat perkara dengan kami. Kami diberi wewenang penuh untuk menjalankan tugas ini. Kami dapat membinasakan siapa saja yang berusaha menghalang-halangi pekerjaan kami. Aku tidak takut. Sekalipun kalian mengancam dengan 1000 macam pedang, aku tidak gentar. Aku harus dapat mengambil kembali Praharsini, dia calon istriku. Praharsini telah kami pilih menjadi salah seorang wanita persembahan. Kau tidak mempunyai hak lagi untuk mengambilnya. Minggir kau. Berani sekali kau memerintah aku. Baiklah. Salahmu sendiri. Aku sudah memperingatkanmu, dan kau terlalu nekat. Sekarang kau harus menanggung akibatnya. Panji Ketawang segera mengertipkan matanya, memberi isyarat kepada prajurit-prajurit Majapahit. Beberapa orang prajurit berlompatan dari punggung kudanya masing-masing, dan sekarang mereka mengepung Trisura. Namun pemuda desa Ganding itu nampaknya tidak bergeming, dia malah berkacak pinggang. Jayapraha buru-buru menghampirinya. Sabar anakku, sabar. Apa kau ini sudah tidak waras lagi? Lihatlah, kau akan berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Ayahanda, aku tidak bisa membiarkan kesewenang-wenangan ini. Sekalipun mereka prajurit-prajurit Majapahit, tapi mereka telah merampok calon istriku, dan aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak gentar menghadapi pedang terhunus. Trisura, kau belum tahu persis apa yang kau katakan, anakku. Ayo, bukankah kalian prajurit-prajurit Majapahit? Lihatlah, aku siap menghadapi kalian. Kalian telah datang ke desa Ganding dan membuat kekacauan. Seharusnya kalian menjaga ketentraman kami. Seharusnya kalian menjadi pelindung rakyat. Tapi kalian justru berbuat sebaliknya. Kalian menjadi momok rakyat kecil. Kalian merampas hak kami. Kalian berbuat sewenang-wenang terhadap kami. Kalian tidak memperhatikan nasib kami. Bahkan kalian menindas golongan yang lemah. Prajurit, pemuda itu sudah menjadi tidak waras. Cepat, bereskan dia. Anak muda, kau jangan berbuat bodoh. Kalau kau masih sayang nyawamu, cepat pulang ke rumahmu. Dan relakan Praharsini untuk kami bawa ke Majapahit. Aku tidak akan pulang tanpa calon istriku. Kalau kau dapat mencabut pedang, aku pun dapat melakukannya hal yang sama. Nah, aku sudah siap. Aku sudah siap menghadapi ketidakadilan. Aku sudah siap bertarung melawan kesewenang-wenangan. Kau akan binasa di tangan kami, anak muda. Lebih baik mati berkalang tanah daripada melihat ketidakadilan merajalela di bumi ini. Kau akan menjadi orang yang paling celaka. Dua orang
prajurit Majapahit melompat ke depan sambil mengayunkan pedangnya. Trisura berkelit ke samping kiri sambil menangkis. Dan terjadilah pertarungan sengit. Trisura bertarung bagaikan orang kesetanan. Dia berkelahi secara membabi buta. Karena itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, pertahanannya mulai kedodoran. Apalagi yang harus dihadapinya adalah prajurit-prajurit Majapahit pilihan. Keadaan Trisura semakin terjepit. Panji Ketawang mengertipkan kembali matanya, memberi isyarat pada dua orang prajurit yang masih duduk di atas punggung kudanya. Mereka melompat dan menyerbu ke arah Trisura. Trisura semakin gugup. Beberapa kali sambaran pedang hampir mengenai lehernya. Suatu saat dia terlambat menghindar. Padahal salah seorang prajurit Majapahit membabat lambungnya. Dan pemuda desa Ganding itu pun menjerit roboh. Praharsini. Praharsini. Kembalikan Praharsini kepadaku. Kembalikan calon istriku. Trisura berusaha untuk bangkit kembali dan memberikan perlawanan. Tapi dia tidak mampu lagi berdiri dengan tegak. Tubuhnya limbung ke kiri dan ke kanan. Anakku, Trisura anakku, anakku. Sini. Kembalikan calon istriku. Trisura, anakku Trisura. Mengapa kita harus mengalami bencana seperti ini, anakku? Mengapa kau tidak mengindahkan peringatan ayahmu, anakku? Sekarang begini kejadiannya. Oh, Trisura, Trisura, anakku. Kau tidak perlu menangisi kematian anakmu, Jayapraha. Anakmu sudah mengambil buah dari perbuatannya. Dia berani membangkang. Dia berani menentang pemerintah Majapahit. Dan dia pasti binasa. Kau tidak perlu menyesalinya. Trisura, aku sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa kau akan mengalami nasib seperti ini. Baru saja kau akan mengecap kebahagiaan bersama istrimu. Baru saja kau akan mengecap kebahagiaan sebagai seorang manusia dewasa. Tapi akhirnya kau justru menemui kebinasaan dengan cara yang sangat menyedihkan, anakku. Jayapraha, lihatlah. Kami akan memberimu ganti rugi. Ambillah uang ini. Semuanya 100 kepeng uang perak murni. Ambillah sebagai ganti rugi karena kematian anakmu. Sampai hati Tuan melakukan perbuatan seperti ini. Apakah nyawa anak hamba seharga 100 kepeng perak? Tidak, Tuan. Hamba tidak akan menerima uang ini. Hei, ini sebagai ganti rugi atas kematian anakmu. Tidak, Tuan. Terimalah. Hamba tidak akan menerimanya. Hamba tahu jumlah itu cukup besar, Tuan. Tapi hamba tidak sampai hati menerimanya. Pemerintah Majapahit tidak perlu mengganti rugi apa-apa. Dan hamba tidak akan menjual nyawa anak hamba. Itu terserah kepadamu. Yang penting kami sudah memberi ganti rugi. Nah, terimalah. Jayapraha masih terus duduk meratapi kematian Trisura, anak laki-lakinya. Dia menjadi tersinggung ketika Panji Ketawang melemparkan sekantong uang kepeng ke pangkuannya. Dia mengambil kantong uang itu dan mengamatinya sebentar. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam, bibirnya gemetaran. Oh, Tuan,
Mengapa tuan-tuan sekalian telah menghina kami dengan cara begitu keji? Tuan-tuan datang ke desa kami dan merampas apa yang telah menjadi hak kami. Tuan telah membunuh anak hamba. Dan sekarang Tuan memberikan sekantong uang kepeng untuk membayar nyawa Trisura anak hamba. Apakah ini adil? Apakah ini yang bernama keadilan? Apakah semuanya dapat dibeli dengan uang kepeng? Hai, kepala desa Ganding. Kau jangan banyak bicara. Kalau kau tidak mau menerimanya, bagi-bagikan saja kepada warga desamu. Mereka tentu akan senang mendapat kepingan-kepingan uang kepeng itu. Biadab. Ini benar-benar perbuatan biadab. Apakah pemerintah Majapahit sudah cukup kaya sehingga mampu membeli nyawa manusia? Aku tidak terima. Aku memang hanya seorang kepala desa, tapi aku tidak terima mendapat perlakuan sewenang-wenang seperti ini. Kalian telah merampas nyawa anakku. Kalian datang ke desa Ganding membuat onar. Kalian menyebar kerusuhan. Kalian menindas kami. Kalian merebut calon menantuku. Dan sekarang Tuan melempar sekantung uang kepeng untuk menebus kesalahan. Tidak. Kekejaman Tuan tidak akan dapat ditebus. Kekejaman Tuan tidak akan dapat ditutup-tutupi dengan sekantong uang kepeng. Lihatlah Jayapraha menuntut keadilan. Awas prajurit, dia mencoba memberi perlawanan. Kurung dia, bunuh saja. Dia bisa menjadi berbahaya. Ayo, cepat, bunuh saja orang itu. Ayo. Aku menuntut bela. Jayapraha menuntut bela. Kalian sudah menghilangkan nyawa anakku, dan sekarang kalian harus menghadapi ayahnya. Jayapraha mengamuk. Dia membabatkan pedangnya kiri kanan. Beberapa orang prajurit Majapahit sempat terluka ringan. Panji Ketawang buru-buru naik ke atas punggung kudanya dan berusaha menghindar. Sementara pertarungan terus berlangsung dengan sengit. Jayapraha bertarung dengan kalap. Tapi apalah artinya kekuatan seorang kepala desa? Akhirnya, setelah beberapa kali dapat menyelamatkan diri dari sambaran pedang prajurit Majapahit, Jayapraha terlena. Dua bilah pedang meluncur dengan deras ke arah tubuhnya. Jayapraha menjerit roboh. Sudah, cukup. Dia sudah tidak bernyawa lagi. Nah, kalian semuanya, lihatlah dua orang manusia ini. Yang satu adalah kepala desa, dan yang satunya lagi adalah anak laki-lakinya. Mereka semuanya telah berlaku sangat bodoh. Mereka telah berbuat konyol, dan akhirnya mereka binasa. Seharusnya mereka tidak perlu membangkang perintah kami. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan bela Pati? Membela kepala desa Ganding dan anak laki-lakinya ini? Ampun, Tuan. Kami hanyalah warga desa biasa, Tuan. Kami tidak akan mengganggu Tuan. Iya, Kami tidak ingin terlibat persoalan ini, Tuan. Bagus. Itu artinya kalian tahu diri. Sekarang, ambil mayat dua orang itu dan bawa pulang ke rumahnya. Cepat, kerjakan. Baik, Tuan. Ayo kawan-kawan, kita bawa Ki Jayapraha ke rumahnya. Ayo. Dengar. Jika ada di antara kalian merasa tidak puas dan ingin menuntut bela, majulah ke depan. Prajurit-prajurit Majapahit itu yang akan menghadapi kalian. Atau jika suatu saat nanti hati kalian panas terbakar, kalian boleh datang sendiri ke istana Majapahit. Kalian boleh mengambil Praharsini dari tangan Prabu Jayanegara. Tidak, Tuan.
kami tidak akan berlaku sebodoh itu. Kami hanyalah orang desa, Tuan. Kami tidak mempunyai apa-apa selain kesetiaan dan rasa takut, Tuan. Cukup. Ayo, angkat mayat 2 orang itu dan bawa pulang ke rumahnya. Baik, Tuan. Warga desa Ganding itu segera beramai-ramai mengangkat tubuh Jayapraha yang sudah menjadi kaku dan dingin. Demikian pula tubuh Trisura anak laki-lakinya. Mereka menaikkannya ke atas punggung kuda, dan sebentar kemudian mereka sudah membawanya pergi. Aku heran sekali, mengapa ada orang sebodoh itu. Mereka rupanya belum menyadari kekuasaan Gusti Prabu Jayagara. Sekarang apa rencana Tuan Panji? Kita kembali ke Majapahit sekarang juga. Kita sudah berhasil mengumpulkan 7 orang gadis, termasuk Praharsini. Bagaimana dengan wanita itu? Apakah dia masih meronta-ronta? Tubuhnya kami ikat ke dinding kereta, Tuan. Dan mulutnya kami sumpah dengan kain. Bagus. Yang penting dia tidak membuat kesulitan di tengah perjalanan. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit akhirnya meninggalkan desa Ganding. Suasana di sekitar tempat itu menjadi sunyi. Mendadak dari balik rumpun semak belukar muncul sesosok tubuh manusia. Rupanya sejak tadi ada seorang pemuda mengawasi peristiwa itu dari tempat yang cukup tersembunyi. Dia adalah seorang pemuda berbadan tegap dan berwajah tampan. Nampak wajahnya membayangkan sesuatu yang kurang menyenangkan. Biadab sekali perbuatan orang-orang itu. Mereka merampas anak gadis orang semaunya saja. Siapa sebenarnya Prabu Jayanegara? Mengapa kekuasaannya demikian besar? Konon kabarnya Prabu Jayanegara gemar bermain dengan wanita-wanita cantik. Kurang ajar. Raja macam apa itu? Kalau saja prajurit-prajurit Majapahit itu melihat si Tangsu istriku, mereka pasti juga akan membawanya ke Majapahit. Tapi tidak mungkin. Mereka tidak akan kuperbolehkan menyentuh si Tangsu. Pemuda tampan itu mendengus keras sebelum kemudian berlari-lari menyusuri lereng Bukit Ganding. Sitangsu! Walah, ada apa Rakuti? Ada apa kau berlari-lari seperti dikejar genderuwo? Nafasmu sampai tersengat-sengat begitu. Sitangsu di mana, Bu? Di mana Sitangsu? Ada apa kau mencari-cari istrimu? Ada peristiwa menggegerkan, Ibu. Calon menantu kepala desa Ganding dirampas orang. Calon istri Trisura dirampok. Apa Rakuti? Dirampok? Iya. Siang-siang begini ada rampok? Rampoknya prajurit-prajurit Majapahit. Mereka semuanya berjumlah 40 orang. Kasihan sekali Ki Jayagraha. Trisura berusaha mempertahankan calon istrinya, tapi akhirnya justru terbunuh. Demikian pula ayahnya terbunuh. Aduh Biung, apa benar demikian? Sungguh malang keluarga Ki Jayapraha. Sudahlah Rakuti, kau jangan pergi kemana-mana. Lebih baik kau cari istrimu. Kalau tidak salah, dia ada di ladang. Baik, Bu. Saya akan mencari si Tangsu. Rakuti adalah pemuda desa Ganding. Dia lahir, tumbuh, dan dibesarkan di desa Ganding. Orang tua laki-lakinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu.
Dan sekarang dia tinggal bersama ibunya yang sudah menjadi janda. Rakuti mengawini si Tangsu, gadis paling cantik yang dulu merupakan kembang desa Ganding. Si Tangsu! Si Tangsu! Si Tangsu! Rakuti terus berlari-lari sambil memanggil-manggil istrinya. Dia berlari menyusuri kebun di belakang rumahnya. Tak lama kemudian dia sudah sampai di ladang. Dari jauh Rakuti melihat istrinya sedang sibuk memetik sayur-sayuran. Rakuti buru-buru menghampirinya. Si Tangsu! Si Tangsu! Ada apa, Kakang? Mengapa kau berlari-lari? Kasihan nasib keluarga Ki Jayapuraha. Ada peristiwa apa? Apa yang telah terjadi? Aku melihatnya sendiri, si Tangsu. Calon istri Trisura dirampas prajurit-prajurit Majapahit. Trisura marah, dia mengamuk, dan akhirnya dia menjadi korban. Prajurit-prajurit Majapahit membunuh Trisura. Trisura? Iya. Bukankah hari ini dia menjadi seorang pengantin? Iya. Dia bukan hanya gagal menjadi pengantin, tapi dia juga terbunuh. Bukan hanya dia yang terbunuh, Ki Jayapuraha ikut terbunuh. Itu merupakan malapetaka besar. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalu bagaimana dengan Praharsini, mempelai wanitanya? Praharsini dirampas dan dibawa ke Majapahit. Itu perbuatan yang sewenang-wenang. Kasihan sekali keluarga Ki Jayapuraha. Rupanya desa Ganding hari ini berkabung. Mengapa prajurit-prajurit Majapahit berbuat begitu kejam? Mereka hanya melaksanakan perintah dari raja. Sebenarnya perintah itulah yang kejam, bukan prajurit-prajuritnya. Sudahlah, Kakang Rakuti. Kita tidak usah ikut campur. Kita tidak ingin terlibat, bukan? Kalau saja mereka melihatmu, si Tangsu, mereka pasti juga akan merampasmu. Kalau begitu, aku tidak akan keluar rumah, Kakang. Biarlah untuk sementara waktu aku bersembunyi dulu. Kalau sampai mereka berani merampas istriku, mereka harus melangkai mayat Rakuti lebih dulu. Sudahlah, kita harus menghindari persoalan yang dapat menyebarkan bencana untuk kita. Apa gunanya melawan pemerintahan Majapahit? Kita hanya rakyat kecil. Melawan pemerintahan Majapahit sama halnya sekumpulan laron masuk ke dalam kubangan api. Kita pasti hangus binasa. Sudahlah, Kakang. Lebih baik kita menghindari pertemuan dengan mereka, prajurit-prajurit Majapahit itu. Ada apa, Kakang? Wajahmu merah padam. Ada apa? Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara. Aku baru menyadari sekarang betapa besarnya kekuasaannya seorang raja. Dia seperti utusan para dewa dari atas langit yang diturunkan ke muka bumi dengan dibekali kesaktian. Dia mempunyai wewenang tanpa batas. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa membinasakan orang bagaikan membunuh seekor lalat. Raja. Betapa besarnya kekuasaan seorang raja. Si Tangsu. Iya. Bagaimana kalau misalnya aku menjadi seorang raja? Kau jangan bergurau, Kakang. Kalau Kakang Rakuti menjadi raja, tentulah si Tangsu menjadi permaisurinya. Si Tangsu, nasib orang siapa tahu. Manusia hanya berjalan di atas nasibnya masing-masing. Yang sekarang di bawah, bisa saja suatu saat melesat sampai ke atas. Sebaliknya, yang sekarang di atas, bisa saja turun serendah-rendahnya, bahkan tercampak di tempat yang paling rendah. Nah, nasib orang tak bisa diduga. Dalam waktu sekejap, kere bisa menjadi kaya raya. Dalam waktu sekejap, saudagar bisa berubah menjadi gelandangan hina. Kau benar, Kakang Rakuti. Tapi apa gunanya kita bicara soal nasib? Lebih baik kita hidup seperti apa adanya. Kita adalah keluarga petani. Kalau kita menggarap sawah dengan baik, tentu akan memperoleh hasil yang juga baik. Ayolah, Kakang, tidak usah berpikir melambung tinggi. Ayo, bantulah aku memetik sayur-sayuran ini. Rakuti tersenyum lembut kepada istrinya. Mereka berpelukan di tengah ladang yang kanan kirinya banyak tanaman sayuran. Langit cerah,
Matahari bersinar cemerlang, dan Rakuti menggandeng tangan istrinya, menuntunnya perlahan-lahan, sementara istrinya mencincing keranjang sayuran. Rakuti segera melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Kita tinggalkan sejenak Rakuti, pemuda desa Ganding yang sedang tersenyum bahagia di samping istrinya. Sementara itu, Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit masih sedang dalam perjalanan. Mereka sudah berhasil mengumpulkan 8 orang wanita cantik. Salah satu di antaranya adalah Praharsini, gadis cantik dari desa Buhayabang yang gagal menjadi pengantin. Kita berhenti dulu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan wanita-wanita itu. Mereka tidak ada yang berani melawan, Tuan Panji. Kami sudah mengikat mereka satu persatu. Oh, bagaimana dengan Praharsini, calon menantu kepala desa Ganding? Apakah dia masih rewel? Kami masih menyumpal mulutnya dengan sepotong kain, Tuan. Dia memang masih keras kepala, Tuan. Dia berusaha untuk berontak. Ya, dia harus dijaga dengan ketat. Pokoknya kita harus membawa 8 orang itu ke Majapahit dengan selamat. Masih kurang 2 orang lagi. Kita bisa mencarinya di tengah perjalanan nanti. Gusti Ramapati menginginkan paling tidak kita membawa pulang 10 orang gadis. Mungkin kita dapat menemukannya di tengah perjalanan, Tuan Panji. Kita masih harus melewati tidak kurang dari 10 desa sebelum sampai di perbatasan Majapahit. Oh, ya. Sekarang aku ingin bicara belak-belakan dengan kalian. Kau dan juga kau, prajurit. Kalian berdua menjadi wakil dari teman-teman. Soal apa, Tuan Panji? Kalian sudah bekerja dengan cukup baik. Aku senang bekerja sama dengan kalian. Kita dapat menjalankan tugas dengan lancar dan hasil yang memuaskan. Nah, sekarang tibalah saatnya kita membagi-bagi rezeki. Rezeki? Apa maksud Tuan Panji? Pokoknya enak bekerja sama dengan Panji Ketawang. Kalian tidak akan bekerja dengan percuma. Lihatlah. Kalian tahu apa isinya kantong ini? Biasanya kantong seperti itu isinya uang kepeng, Tuan Panji. Benar. Memang kantong ini isinya uang kepeng. Kalian ingin tahu jumlahnya? 400 kepeng uang perak murni. Wah, cukup banyak juga. Wah, itu bukan banyak lagi. Kami semua bekerja 1 bulan hanya menerima upah kurang dari 10 kepeng. Iya. Dengan 400 kepeng, wah, Tuan Panji bisa membuat sebuah rumah mewah. Uang ini kuterima dari Gusti Ramapati. Dan 400 kepeng uang ini menjadi bagian kalian. Apa, Tuan? Kami mendapat bagian? Bagian apa, Tuan? Rasa-rasanya kok seperti sedang bermimpi. Tidak. Kau tidak sedang bermimpi. Lihatlah. 400 kepeng ini akan kuberikan kepada kalian. Dan kalian nanti yang harus membagi-bagikannya kepada teman-teman kalian. Semuanya 40 orang. Masing-masing mendapat 10 kepeng. Apakah itu cukup? Waduh, kami sama sekali tidak menduga akan mendapat rezeki nomplok, Tuan Panji. Tapi kami masih belum begitu percaya, Tuan Panji. Apa benar kami akan memperoleh masing-masing 10 kepeng uang perak murni ini? Pokoknya enak bekerja sama dengan Panji Ketawang. Semuanya beres. Semuanya bisa diatur. Sekarang kau boleh percaya kepadaku. Nah, terimalah. Tapi anu Tuan Panji, kami belum pernah mengerjakan hal-hal seperti ini. Apakah hal ini bisa dibenarkan? Hei, mengapa tidak bisa dibenarkan? Kalian sudah bekerja dengan baik. Sudah sepantasnya kalian memperoleh imbalan. Soalnya Tuan Panji, kami sudah digaji. Iya, sebagai seorang prajurit Majapahit, kami sudah digaji setiap bulannya, Tuan. Dan kami sudah memperoleh tunjangan hidup bermacam-macam. Kami
sebenarnya takut Tuan Panji. Kalian jangan bodoh. Untuk apa takut? Rasa takut itu sama sekali tidak beralasan. Soal gaji adalah soal lain. Dan soal 400 uang kepeng perak murni yang lain lagi. Bagaimana denganmu, prajurit? Lihatlah, temanmu sudah menyerah. Kalau kau bisa berpikir sedikit cerdas, kau tentu tidak akan berbelit-belit. Terima saja. Tidak akan ada yang tahu. Hanya kitalah yang tahu. Kalau begitu, baiklah Tuan Panji. Uang ini kami terima. Dan kami akan membagi-bagikannya kepada teman-teman. Terima kasih Tuan Panji. Tunggu dulu. Masih ada satu hal yang ingin kukatakan kepada kalian. Kalian boleh menerima uang itu dan menikmatinya. Tapi ingat, kalian tidak boleh membocorkan peristiwa ini. Jangan sampai Gusti Ramapati tahu. Kalau sampai Gusti Ramapati tahu, kita semua akan celaka. Dalam hal ini, kita harus bekerja sama dengan baik. Ada pekerjaan kita kerjakan bersama. Ada kesusahan kita hadapi bersama. Ada rezeki kita makan bersama. Bagaimana? Kalian setuju dengan pendapatku ini? Saya setuju Tuan Panji. Baiklah, kami tidak akan membocorkannya kepada Gusti Ramapati. Kapan kami harus membagi-bagikan uang ini kepada teman-teman Tuan Panji? Carilah waktu yang baik. Carilah kesempatan yang baik. Jangan sampai ada yang melihat. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan. Kita masih harus mencari 2 orang wanita lagi. Ada apa itu? Ada apa? Siapa yang mau bunuh diri? Dia di sini, Tuan. Dia mau bunuh diri katanya. Dia tidak mau dibawa ke Majapahit. Apakah dia pingsan? Mengapa dia tidak bergerak? Mengapa diam saja? Saya telah membuatnya pingsan Tuan Panji. Sebab dia berusaha melawan. Dia membawa sebilah pisau tajam. Dia hampir saja membunuh salah seorang teman kami, Tuan. Kalau begitu biar saja dia pingsan. Kita bisa membawanya dengan mudah ke Majapahit. Ayo prajurit, naik ke punggung kudamu. Kita lanjutkan perjalanan. Baik Tuan Panji. Selama di tengah perjalanan menuju kota Raja Majapahit, Panji Ketawang memperoleh 2 orang wanita cantik lagi. Yang seorang berasal dari desa Pajarakan dan yang seorang lagi berasal dari desa Kambang Sri. Sekarang semuanya sudah genap 10 wanita. Malam itu juga Panji Ketawang membawa rombongannya meneruskan perjalanan ke Majapahit. Prajurit-prajurit nampak berkuda dengan tegar. Wajahnya segar karena mendapat rezeki nomplok yang dibagi-bagikan oleh Panji Ketawang. Setelah 2 hari lamanya berjalan, mereka pun tiba di perbatasan kota Raja Majapahit. Saat itu malam hampir saja turun. Ampun Gusti Ramapati, sepertinya Panji Ketawang dan rombongannya sudah kembali ke Majapahit. Bagus, bagus sekali. Apakah dia bekerja dengan baik? Dia membawa 10 orang wanita cantik, Gusti. Bagus. Bocah gemblung itu rupanya bisa juga bekerja. Rupanya kita bisa juga memanfaatkannya. Tapi kita masih harus menunggu. Belum tentu wanita-wanita cantik yang dikumpulkan Panji Ketawang memenuhi persyaratan. Kita harus memeriksa mereka satu persatu. Benar, Gusti. Mereka harus kita teliti. Mereka harus kita periksa dengan seksama. Sebab kalau tidak, mereka pasti akan mengecewakan Gusti Prabu Jayanegara. Nah, sekarang kita harus membuat persiapan. Kau Rabanyak? Iya, Gusti. Kau harus mempersiapkan tempat untuk mereka, wanita-wanita itu. Mintalah bantuan Rawedeng dan Rayuyu. Kalian bertiga menyiapkan tempat di ruangan belakang. Sementara itu, kau Rapangsa, sekarang juga kau kutugaskan menjemput Panji Ketawang. Tapi ingat, kau harus dapat membawa mereka kemari secara diam-diam. Jangan sampai ada seorang pun tahu.
Tugas ini adalah tugas rahasia. Kalau sampai bocor, kau akan menanggung akibatnya. Baik, Gusti Ramapati. Hamba akan menjaga kerahasiaan ini sebaik-baiknya. Tunggu dulu. Bagaimana kabar Kalapi, si burung merak itu? Sampai sekarang aku belum mendengar beritanya. Ampun Gusti Ramapati. Tampaknya Gusti Prabu Jayanegara masih berminat terhadap wanita itu, Gusti. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa beliau merasa bosan. Bagus. Bagus kalau begitu. Kita mempunyai kesempatan yang cukup leluasa untuk membina wanita-wanita cantik yang dibawa Panji Ketawang. Mereka harus diberi pelajaran dulu. Mereka itu orang-orang desa. Mereka harus diajar tata krama istana. Nah, Rapangsa, berangkatlah. Dan Korabanyak, siapkanlah ruangan belakang untuk menampung mereka. Baik, Gusti Ramapati. Sang Ramapati merasa lega setelah mendengar berita Panji Ketawang sudah kembali ke Majapahit. Dia segera menugaskan agar Rabanyak menyiapkan ruangan untuk menampung wanita-wanita persembahan. Sementara Rapangsa ditugaskan menjemput Panji Ketawang. Bagus, bagus. Untuk sementara kalian tinggal di ruangan ini. Kalian tidak perlu takut. Kalian tidak dibawa ke kandang macan. Siapa itu yang terbaring? Namanya Praharsini, Gusti. Dia masih pingsan. Saat kami semua sedang dalam perjalanan, dia mencoba untuk bunuh diri, Gusti. Aduh, kasihan sekali. Mengapa harus bunuh diri? Hidup ini akan terasa nikmat jika kita bisa menikmatinya. Apalagi untuk wanita-wanita cantik seperti kalian. Mengapa harus membuang-buang kesempatan berharga? Kalian dibawa ke Majapahit untuk memperoleh kesenangan-kesenangan. Tentu saja kalian harus mengerjakan tugas yang cukup penting. Ini sudah biasa, bukan? Setiap kesenangan harus kita beli dengan kerja, dengan pengorbanan. Panji Ketawang. Ya, Gusti Ramapati. Apakah mereka ini berasal dari satu desa? Tidak, Gusti. Mereka berasal dari beberapa desa. Ada yang dari desa Pajarakan, desa Kambang Sri, desa Hambal, ataupun desa Ganding. Kau dapat membawa mereka dengan baik sekali. Tapi katanya ada seorang gadis yang cukup keras kepala. Dia berusaha untuk melarikan diri. Bahkan katanya dia berusaha untuk bunuh diri. Memang, Gusti. Gadis itu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah calon suaminya. Dia adalah mempelai wanita dari desa Buhayabang, Gusti. Sedangkan calon suaminya anak kepala desa Ganding. Dan seperti yang sudah hamba ceritakan kepada Gusti, akhirnya peristiwa itu terpaksa terjadi. Sudahlah, itu tidak apa. Untuk itulah kau dikawal 40 orang prajurit. Mereka itu semuanya sudah biasa bekerja dengan baik. Nah, anak-anakku, kalian boleh tinggal di sini tanpa harus merasa sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Rupanya gadis itu sudah sadar kembali, Gusti. Coba kau lepaskan ikatannya. Mungkin kita perlu bersikap lebih lunak kepadanya. Cepat lepaskan ikatannya, Panji. Baik, Gusti Ramapati. Tenang. Tenang sajalah, anak manis. Kami tidak akan menyakitimu. Lihatlah, Gusti Ramapati bersama kita. Kau tidak usah takut. Beliau adalah seorang pembesar kerajaan yang murah hati. Nah, sekarang mungkin lebih baik. Di mana saya sekarang ini? Di mana? Sekarang ini kau berada di rumahku, anak manis. Kau berada di lingkungan istana Majapahit. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Kembalikan aku. Aku
Aku tidak mau di sini. Diam. Jangan berteriak-teriak. Jangan membuat keributan. Aku tidak mau dibawa kemari. Aku mau kembali ke rumah orang tuaku. Kembalikan aku. Kembalikan aku. Tangkap Panji. Tangkap dan ikat kembali tangannya. Baik, Gusti. Tidak. Aku tidak mau dibawa kemari. Kembalikan aku. Aduh, lepaskan. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Lepaskan tanganku. Maaf, Gusti. Janganlah Gusti Ramapati dekat-dekat. Biarlah hamba menangkap gadis liar ini. Ayo, Manis. Jangan begitu. Lebih baik menurut. Hah? Kau tidak akan kami sakiti. Kau tidak akan kami apa-apakan. Ayolah. Pergi kau. Ayo. Pergi. Aku tidak mau. Aku tidak mau dibawa ke Majik Syahid. Praharsini. Gadis itu memang paling cantik dibandingkan yang lain. Tapi nampaknya jiwanya sedang tertekan, Gusti. Benar, Gusti. Dan tenaganya kuat sekali. Mungkin dia perlu ditempatkan dalam ruangan khusus, Gusti Ramapati. Benar. Aku sudah merencanakan begitu. Kukira dia harus ditempatkan di ruangan khusus. Jangan dicampur dengan yang lain. Dan ingat, kita jangan bersikap kasar kepadanya. Kita harus dapat mengambil hatinya. Mungkin Panji Ketawang bisa membujuknya, Gusti Ramapati. Hamba akan mencobanya. Mudah-mudahan saja hamba berhasil. Baiklah. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, Panji. Aku ingin tahu kemana larinya dana yang kuberikan kepadamu. Aku ingin tahu bagaimana nasib uang 3.000 kepeng perak murni itu. Apakah semuanya sudah habis? Oh, masih ada sisanya, Gusti. Yang lain hamba bagi-bagikan kepada keluarga wanita-wanita itu. Barangkali sekarang ini sisanya tinggal 1.000 kepeng perak. Kau tidak perlu menghabiskannya. Kau simpan saja uang itu. Sewaktu-waktu nanti kalau aku melimpahkan tugas lagi kepadamu, kau tidak perlu minta dana lagi. Baik, Gusti. Sekarang apa yang harus hamba kerjakan? Tak ada pekerjaan yang harus kau lakukan. Kau hanya kutugaskan menjaga wanita-wanita itu dan membujuk agar Praharsini mau bersikap lunak. Itu saja yang harus kau kerjakan. Sementara itu kita tunggu berita dari istana. Kita tinggalkan sejenak rumah kediaman Sang Ramapati yang disibukkan dengan kehadiran 10 wanita cantik. Marilah sekarang kita ke istana Majapahit. Kalapi masih sibuk berusaha mengambil hati Prabu Jayanegara. Sudah beberapa hari lamanya dia tinggal di ruangan pribadi raja. Dia tinggal di situ secara diam-diam. Tak seorang pun tahu kecuali kelompok Sang Ramapati. Gusti Prabu, apakah Gusti Prabu sudah mulai bosan dengan hamba? Mengapa kau bertanya seperti itu, Kalapi? Hamba dapat merasakannya, Gusti Prabu. Gusti Prabu mulai dingin, tidak hangat seperti hari-hari yang kemarin. Hamba takut, Gusti Prabu. Hamba cemas. Kalapi, aku adalah seorang raja. Banyak sekali yang harus kupikirkan. Banyak sekali persoalan yang harus kuhadapi, Kalapi. Aku tidak hanya memikirkan dirimu saja. Hamba tahu Gusti Prabu sibuk memikirkan urusan kerajaan. Tapi hamba menjadi cemas, Gusti. Hamba takut sewaktu-waktu nanti hamba akan dicampakkan. Apakah kau sudah lupa? Kau dibawa masuk ke ruangan ini seperti halnya sebuah benda. Kau hanyalah barang. Kau hanyalah menjadi kelangenanku saja, Kalapi. Kedudukanmu tidak lebih dari sebuah kelangenan. Kau tidak bisa menuntut apa-apa padaku. Kalau begitu, Gusti Prabu sudah benar-benar bosan pada hamba. Kalau aku sudah bosan, aku akan mengusirmu dari ruangan ini. Tunggulah saat itu tiba. Aduh, Gusti Prabu. Apakah perilaku hamba atau pelayanan hamba kurang memuaskan? Apakah ada sikap hamba yang mengecewakan hati Gusti Prabu?
Hamba sudah berusaha sebaik-baiknya. Hamba sudah mengorbankan segala-galanya. Hamba sudah memberikan segala-galanya untuk Gusti Prabu Jayanegara. Hamba mohon Gusti Prabu, setelah Gusti Prabu merasa bosan kepada hamba, janganlah hamba diusir. Janganlah hamba dicampakkan begitu saja. Tentu akan sakit sekali hati hamba. Hamba tidak dapat membayangkan jika hamba harus pergi dari istana Majapahit seperti seonggok sampah, seperti seonggok sepah. Setelah manisnya dikecap, dihisap, akhirnya sepahnya dibuang begitu saja. Kalapi, apakah kau tidak bisa diam? Kata-katamu semakin membuatku menjadi muak. Kalau kau mau diam, itu akan lebih baik, Kalapi. Baiklah, Gusti Prabu. Hamba akan diam. Hamba tidak akan berkata-kata lagi. Kalapi. Ya, Gusti Prabu. Kau benar. Rupanya kau mempunyai naluri kewanitaan yang cukup tajam. Kau benar. Nampaknya aku mulai bosan padamu. Ampun, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu bosan kepada hamba, tentulah hamba tidak ada gunanya lagi. Hamba akan menjadi seorang wanita yang tidak berguna. Tentulah hidup hamba akan menjadi sia-sia. Sia-sia? Apa maksudmu dengan sia-sia? Hamba akan menjadi seorang wanita desa biasa lagi. Seorang wanita yang hidup miskin dan sengsara. Dan apa yang pernah hamba alami, seolah-olah hamba rasakan seperti dalam mimpi. Ampun, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu mengizinkan, hamba ingin sekali menanyakan sesuatu. Katakan saja, Kalapi. Kau ingin bertanya soal apa? Ampun, Gusti Prabu. Bukannya hamba menagih janji, tapi bagaimana dengan gelang permata itu? Hamba ingin sekali mengenakannya. Sampai saat ini, hamba bahkan belum pernah melihat gelang permata yang indah. Kau tidak perlu berputar-putar, Kalapi. Aku tahu kau memang sedang menagih janjiku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanya ingin memperoleh apa yang sepantasnya hamba peroleh. Ya, baiklah. Tapi untuk sementara lupakan dulu soal gelang permata. Aku toh belum merasa bosan sama sekali padamu, Kalapi. Kau masih boleh tinggal di ruangan ini untuk beberapa hari lagi. Kalapi, kemarilah. Iya, Gusti Prabu. Kau tidak usah khawatir. Kau akan memperoleh gelang permata itu, Kalapi. Dan kau juga akan memperoleh yang lain. Pokoknya, sudahlah. Kau tidak usah khawatir. Aku akan memberimu hadiah yang mahal-mahal. Nah, sekarang aku ingin berbaring di ranjangku ini. Dan kau duduk di sini. Aku ingin tiduran. Sementara kau memijit punggungku. Tidak usah menggunakan minyak wangi. Aku hanya membutuhkan tangan-tanganmu yang halus untuk memijit punggungku. Ya? Bagaimana, Kalapi? Gusti Prabu, Silahkan Gusti Prabu berbaring. Hamba akan memijit punggung Gusti Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara segera terbaring di atas ranjang. Kalapi duduk di tepi ranjang. Selanjutnya wanita cantik itu mulai meraba bagian punggung. Prabu Jayanegara menggeliat perlahan setiap kali Kalapi mengurut punggungnya. Suatu saat, Kalapi secara tidak sengaja menyentuh kaki kiri Prabu Jayanegara. Pada saat itulah, Prabu Jayanegara seperti tersentak. Kaki kanannya melayang, menghantam tubuh Kalapi.
Kalapi? Iya, Gusti Prabu. Gusti Prabu, mengapa Gusti Prabu marah? Apa kesalahan hamba? Berani sekali kau menghinaku. Hah? Wanita rendah kau. Hamba menghina Paduka. Aduh, Gusti Prabu. Hamba sama sekali tidak merasa telah menghina Gusti Prabu. Apa yang telah hamba lakukan? Hamba hanya sedang memisik punggung Paduka. Hamba tidak melakukan apa-apa. Tutup mulutmu, perempuan lacur. Sungguh malang nasibmu, perempuan lacur. Ayo, bangun. Bangun dan duduk. Duduk baik-baik di lantai ruangan. Baik, Gusti Prabu. Baiklah, hamba akan duduk. Nah, sekarang dengarkan, Kalapi. Lihatlah kaki kiriku ini. Kaki kiriku cacat, Kalapi. Kaki kiriku pincang. Tapi kau harus tahu, sekalipun pincang, aku adalah seorang raja. Dan Majapahit berdiri megah dengan ditopang oleh kaki yang pincang ini. Kau sadar itu, Kalapi? Apa? Hah? Kau mau bicara apa? Diam, Kalapi. Diam, kataku. Kau tidak perlu ngomong lagi. Aku tidak sudi mendengar suaramu. Kau yang harus mendengarku. Nah, lihatlah. Kakiku yang pincang ini indah sekali, bukan? Kaki yang pincang ini justru lebih mahal daripada yang sebelah kanan. Inilah kaki yang paling mahal di seluruh Majapahit. Atap Majapahit boleh hancur berkeping-keping disambar geledek, tapi kaki kiri Prabu Jayanegara tidak akan boleh dicemarkan begitu saja. Apalagi oleh wanita rendah seperti dirimu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak sengaja. Benar-benar hamba tidak sengaja. Hamba lupa, Gusti Prabu. Hamba lupa. Kau sengaja. Kau sengaja hendak menghinaku, Kalapi. Tidak, Gusti Prabu. Hamba benar-benar tidak sengaja. Sengaja? Kau sengaja? Kau sengaja mau menghinaku? Sungguh, Gusti Prabu. Aduh, junjungan hamba. Hamba benar-benar menyesal sekali. Mengapa hamba telah melakukan kebodohan ini? Kebodohanmu itu harus kau bayar dengan mahal sekali, tahu? Barangkali kau pernah mendengar cerita orang-orang. Aku pernah menggantung seorang prajurit Majapahit gara-gara kaki kiriku ini. Dia mampus di alun-alun. Lehernya tercekik oleh tambang. Dan semua itu adalah akibat dari kebodohannya. Berani sekali dia memandang kaki kiriku ini dengan sebelah mata. Tapi sudahlah. Prajurit bodoh itu sekarang sudah musnah dikeroyok cacing tanah. Dia sudah mengambil buah dari keberaniannya yang bodoh. Kalapi. Iya, Gusti Prabu. Kemarilah. Ayo cepat kemari. Apa telingamu sudah tuli, ha? Ayo. Iya, Gusti Prabu. Hamba akan segera datang. Ada apa, Gusti Prabu? Aku tidak sudi menatap wajahmu. Sekarang kau balikkan punggungmu ke sana. Iya, ke sana. Iya. Nah, begitu. Sekarang aku akan membisikkan kata-kataku ke telingamu yang indah. Kau mau mendengar bisikanku, Kalapi? Tidak sepantasnya hamba menolak, Gusti Prabu. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Kau cantik, Kalapi. Kau mempunyai pembawaan yang cukup menarik. Dalam beberapa hari ini, kau telah menghibur hatiku. Kau telah menyediakan dirimu untuk menjadi kelangenan Prabu Jayanegara. Tapi sayang sekali, mengapa kau ceroboh, sehingga pengabdianmu menjadi kotor, Kalapi. Pengabdianmu tercemar. Kau telah menyakiti hati rajamu, Kalapi. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon ampun. Hamba benar-benar tidak sengaja. Dan hamba tidak bermaksud menghina Gusti Prabu Jayanegara. Bagaimana hamba berani menghina Paduka? Hamba adalah milik Paduka. Hamba hanyalah seorang abdi, sedangkan Paduka adalah junjungan hamba. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Hamba tidak akan berani melakukannya lagi. Hamba akan berhati-hati. Sudah terlambat.
Kau tidak akan bisa memperbaiki kesalahanmu padaku, Kalapi. Oh, lehermu halus sekali. Bolehkah aku meraba lehermu yang halus ini, Kalapi? Silahkan, Gusti Prabu. Gusti Prabu boleh mengambil apa saja yang hamba miliki. Karena dari diri hamba, raga hamba, bahkan jiwa hamba adalah milik Gusti Prabu. Lehermu halus sekali. Lembutnya. Cobalah kau rasakan, Kalapi. Rasakanlah getaran tanganku ini. Bagaimana rasanya, Kalapi? Ampun, Gusti Prabu. Gusti Prabu meraba terlalu kuat. Hamba merasa agak sakit, Gusti Prabu. Nanti kau tidak akan merasa sakit lagi, Kalapi. Justru nanti kau akan merasa nikmat sekali. Sekarang aku teruskan ya. Prabu Jayanegara berdiri di belakang punggung Kalapi. Wanita cantik itu diam-diam tergetar juga hatinya. Jantungnya berdenyut dengan kencang, kakinya sedikit gemetar. Prabu Jayanegara meraba lehernya yang halus mulus. Kalapi, lehermu indah sekali. Aku suka leher wanita seperti ini, Kalapi. Halus, lembut dan indah. Apa yang hamba miliki adalah juga milik Paduka. Silakan Paduka mengambilnya bila mana Paduka mengendakinya. Kalapi, mengapa kau berani menjamah kaki kiriku? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak sengaja. Hamba tidak sengaja melakukannya. Hamba mohon ampun sebesar-besarnya, Gusti Prabu. Aku tahu. Sekalipun tidak sengaja kau sudah terlanjur menjamah kaki kiri Prabu Jayanegara. Aku memang mempunyai cacat. Kaki kiriku pincang. Tapi aku adalah Raja Majapahit, Kalapi. Siapa berani merendahkan Prabu Jayanegara? Sekalipun pincang, aku adalah seorang raja. Aku mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Aku mempunyai wewenang mutlak. Aku dapat membinasakan siapa saja yang berani menghinaku. Termasuk kau, Kalapi. Termasuk kau. Termasuk kau. Ampun, Gusti Prabu. Lepaskan leher hamba, Gusti. Kau harus mati, Kalapi. Kau harus mati di tanganku. Kau harus mati. Harus mati. Ampun, Gusti Prabu. Lepaskan, Gusti. Lepaskan hamba. Prabu Jayanegara tidak mengindahkan teriakan Kalapi yang tertahan. Kalapi berusaha untuk berontak. Tangannya menggapai-gapai ke udara dan tubuhnya menggelepar. Tapi Prabu Jayanegara tidak menghiraukannya. Dia terus mencekik leher Kalapi, mencekik dan mencekik. Mampus kau perempuan rendah. Mampus kau. Mati kau perempuan lacur. Ampun, Gusti. Gusti Prabu. Kau boleh merasa gembira, Kalapi. Tiba-tiba aku mengurungkan niatku. Kukira aku tidak perlu membunuhmu. Selama beberapa hari ini, kau sudah melayani aku dengan baik. Kau sudah dapat memuaskan seleraku. Karena itulah, aku memutuskan untuk tidak membunuhmu. Gusti Prabu, mengapa jadi begini? Hampir saja Gusti Prabu membunuh hamba. Aduh, leher hamba sakit sekali. Hamba hampir saja tidak bisa bernapas. Kau masih beruntung, Kalapi. Pikiranku tiba-tiba berubah. Kalau tidak, tubuhmu sudah menggelepar di lantai dan kau pasti binasa di tanganku. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih. Paduka tidak jadi membunuh hamba.
Terima kasih karena Paduka tidak jadi membunuh Kalapi. Sudahlah Kalapi, aku semakin bosan mendengar suaramu. Suaramu sudah tidak merdu lagi, wajahmu sudah tidak cantik lagi, dan pandangan matamu semakin memuakkan. Nah, sekarang sebaiknya kau segera pergi dari ruangan ini, Kalapi. Pergilah, tinggalkan aku. Ampun Gusti Prabu. Jadi hamba sudah tidak berguna lagi. Ya, kau masih kuberi hidup, tapi kau sudah tidak bermanfaat lagi bagiku. Pergilah Kalapi, pergilah sebelum aku kembali berubah pikiran. Ampun Gusti Prabu. Bagaimana dengan gelang permata itu? Biarlah hamba pergi. Sekalipun hamba tetap ingin melayani Paduka, tapi biarlah hamba pergi dari ruangan ini. Hamba hanya ingin menanyakan perihal gelang permata itu, Gusti Prabu. Lupakan saja gelang permata itu. Aku tidak bermaksud memenuhi janjiku padamu. Gusti Prabu, jadi hamba harus bagaimana? Gusti Prabu Jayanegara sudah berjanji pada hamba. Jadi hamba harus bagaimana? Hamba sangat menginginkan benda itu. Hamba ingin sekali mengenakan gelang permata. Selama ini hamba hanya mengenakannya di dalam mimpi. Kalapi, kalau kau masih terus berdiri dan merengek-rengek di situ, nasibmu akan celaka, Kalapi. Cepatlah tinggalkan ruangan ini sebelum aku berubah pikiran, Kalapi. Kata Prabu Jayanegara terdengar bagaikan geledek menyambar di telinga Kalapi. Wanita cantik itu akhirnya menyerah. Perlahan-lahan dia meninggalkan ruangan pribadi raja. Dia berjalan sempoyongan sambil sekali waktu meraba lehernya yang masih terasa sakit. Dua orang prajurit Majapahit bergegas datang dan mengawal kepergiannya. Maaf Tuan prajurit. Ada apa, Nik? Kau seperti kesakitan. Iya Tuan prajurit. Kepala saya agak pusing. Ayolah, kita harus segera menghadap Gusti Ramapati. Nanti di rumah beliau kau bisa dicarikan obat. Tunggu sebentar Tuan prajurit. Saya tidak kuat berjalan. Mata saya berkunang-kunang. Kita istirahat sebentar Tuan prajurit. Baiklah, kita tunggu sebentar. Tuan prajurit, apakah tidak sebaiknya Tuan pergi dulu? Biarlah nanti saya menyusul. Saya bisa pergi ke rumah Gusti Ramapati sendiri. Kau jangan macam-macam. Kami ditugaskan untuk mengawalmu. Saya bisa pergi sendiri. Saya tidak butuh kawal. Tidak bisa begitu. Kami harus mengawalmu sampai di rumah kediaman Gusti Ramapati. Kau tidak bisa pergi sendiri. Tuan-tuan prajurit, jangan memaksa saya. Kau berani sekali menentang kami. Ayo, cepat. Ayo, jalan. Kau tidak usah pura-pura sakit kepala. Kau pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Kau ingin melarikan diri, bukan? Ayo, jalan. Kau tidak akan bisa mengecoh kami. Kami bukan anak kecil. Ayo, jalan. Kalau kau berbuat macam-macam, kami akan menangkapmu dan menyeretmu ke penjara. Ayo, cepat. Jalan. Awas, kalau tuan-tuan prajurit berani mendekat, saya akan berteriak. Tuan-tuan prajurit jangan bodoh. Kalian tahu bukan siapa diriku? Aku adalah salah seorang wanita persembahan Gusti Prabu Jayanegara. Sudah beberapa hari ini aku melayani beliau. Kalau kalian nekat, aku akan berteriak. Aku akan berteriak dan menjerit-jerit. Kemudian kalian yang akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Apa katamu? Kau tidak bisa menipu kami. Kau tidak bisa mempermainkan kami. Coba saja kau berani mendekat. Dan aku akan benar-benar berteriak. Aku akan berteriak bahwa kalian berdua berusaha untuk memperkosaku. Kalian tahu apa akibatnya. Aku akan mengadukannya kepada Gusti Prabu. Kalian bukan hanya akan dipenjara, bahkan mungkin kepala kalian akan dipancing di alun-alun. Ayo, mendekatlah. Mengapa kalian berdiri saja di situ? Ayo, silakan mendekat. Kurang ajar. Wanita cantik ini mempunyai akal yang sangat sedikit. Nah, sekarang pergilah. Tinggalkan aku sendirian di sini. Aku tidak membutuhkan pengawalan. Ayo, pergilah.
Aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Wah, bagaimana ini? Apa yang akan kita lakukan? Perempuan ini nampaknya tidak main-main. Dan kalau dia benar-benar berteriak mengaku dirinya mau kita perkosa, wah, kita berdua akan celaka. Jadi kalian masih nekat berdiri di situ? Baiklah, aku hitung sampai 3 kali. Kalau kalian masih juga belum pergi, aku akan benar-benar berteriak dan menjerit-jerit. Aku akan menjerit sekencang-kencangnya. Aku akan berteriak supaya istana ini menjadi geger. 1, 2, Baiklah, baik. Jangan berteriak. Jangan menjerit-jerit. Baiklah, kami mengalah. Ayo, kita pergi. Dua orang prajurit Majapahit itu segera melangkah pergi. Kalapi tersenyum puas, tersenyum penuh kemenangan. Sementara Kalapi bergegas melangkah, dua orang prajurit Majapahit menghubungi teman-temannya. Kalapi terus berjalan setengah berlari menyusuri lorong. Setiba di ujung lorong yang menghubungkan dengan alun-alun, Kalapi berhenti. Dia menarik nafas panjang sesaat lamanya. Mereka sudah pergi. Mereka takut mendengar ancamanku. Dasar prajurit-prajurit penakut. Prabu Jayanegara. Rupanya dia bermaksud mengingkari janjinya padaku. Selama beberapa hari aku telah membuat hatinya gembira, puas dan senang. Tapi seperti ini balasannya. Aku diusir bagaikan seekor anjing jalanan. Setelah rasa manis dikecap sampai habis. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Hatiku sakit. Aku telah ditipu. Aku tertipu. Aku baru menyadari sekarang ini bahwa aku telah tertipu. Kurang ajar. Untuk apa aku harus menghormati Prabu Jayanegara? Ternyata dia hanyalah seorang laki-laki penipu. Laki-laki bajingan tengik. Aku benci Raja penipu. Aku benci laki-laki pincang itu. Aku tidak boleh lama-lama berdiri di tempat ini. Aku harus segera keluar dari lingkungan istana ini. Kalau tidak salah, ujung lorong ini yang menghubungkan Balai Paseban Agung dengan alun-alun Majapahit. Baiklah, aku harus segera bisa keluar dari lingkungan istana ini. Tak sudi aku menjamah tempat ini. Baru saja Kalapi selesai berkata-kata di dalam hati, dan kakinya baru akan beranjak pergi. Mendadak dari ujung lorong bermunculan prajurit-prajurit Majapahit. Mendadak dari ujung lorong bermunculan prajurit-prajurit Majapahit. Dia lari ke sebelah sana. Kita tidak bisa terus mengejar wanita itu. Sepertinya dia masuk ke halaman rumah kediaman Patih Nambi. Kenapa dia masuk ke situ? Kita gila. Kalau saja dia berlari ke arah alun-alun, kita bisa meringkusnya dengan mudah. Sebaiknya kita laporkan saja pada Gusti Ramapati. Ayo, tak ada perlunya kita berdiri di tempat ini. Sementara itu Kalapi berusaha menghindari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Dia masuk ke halaman rumah kediaman Mapatih Nambi. Seorang emban buru-buru datang menghampirinya. Kalapi bercerita panjang lebar tentang segala hal yang dialaminya. Emban istana kepatihan nampak merasa iba. Wanita setengah tua itu bergegas masuk, dan tak lama kemudian dia sudah keluar lagi mengiringi seorang wanita berpakaian seperti layaknya istri pembesar kerajaan. Dialah Nyai Patih Nambi. Nyai Patih Nambi segera melangkah menghampiri Kalapi yang masih duduk di ruangan pendopo. Inikah orangnya Bibi Emban? Benar, Gusti. Dialah orang yang hamba maksudkan. Siapa namamu? Nama hamba Kalapi Gusti Putri. Kau berani sekali memasuki istana kepatihan, Kalapi.
Apakah kau penghuni baru di lingkungan Istana Majapahit ini? Apakah kau belum tahu tata caranya? Adat istiadat serta peraturannya? Ampun Gusti Putri, hamba tidak tahu. Hamba datang ke istana kepaten ini karena hamba sedang dikejar-kejar prajurit Majapahit. Kau mempunyai kesalahan apa sehingga dikejar-kejar prajurit Majapahit? Ampun Gusti Putri, rasa-rasanya hamba tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Itu tidak mungkin. Kau pasti mempunyai kesalahan. Ayo, katakan saja terus terang. Ampun Gusti Putri, hamba benar-benar tidak tahu apa kesalahan hamba. Hamba hanya tidak mau dibawa ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Hamba ingin pulang ke desa kelahiran hamba. Mengapa kau sampai dibawa ke Istana Majapahit? Siapa yang membawamu? Hamba dibawa ke Istana Majapahit untuk dijadikan wanita persembahan Gusti Putri. Begitu? Ya, aku sudah mulai bisa meraba persoalanmu, Kalapi. Ampun Gusti Putri, hamba mohon perlindungan. Hamba tak ingin ditangkap seperti penjahat. Lindungilah hamba Gusti Putri. Hamba takut sekali berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Mereka pasti membunuh hamba. Lindungilah hamba Gusti. Aku tidak bisa membuat keputusan tanpa persetujuan suamiku, Kalapi. Aku harus lebih dulu melaporkan persoalanmu kepada Kakang Patinandi. Bimbang? Ya Gusti Putri, coba kau bawa dia ke ruangan belakang. Sementara aku akan membicarakan persoalannya dengan Kakang Pati. Baik Gusti Putri. Ayo Kalapi, ikut aku. Di ruangan pribadi beliau. Menurut ceritanya, dia dibawa oleh prajurit-prajurit Majapahit atas perintah Kakang Ramapati. Oh iya. Ya, persoalan ini tidak dapat dianggap remeh, Nyai. Sebab yang sedang kita hadapi adalah kekuasaan Gusti Prabu sendiri dan kelompok Kakang Ramapati. Kau tahu, kau pasti dapat merasakannya. Iya, Kakang. Sebenarnya Kakang Ramapati kurang menyukai keberadaanku di Istana Majapahit ini, Nyai. Iya, aku tahu Kakang Pati. Setelah kepergian Kakang Lembu Sora, kukira kaulah yang menjadi sasaran berikutnya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apakah sebaiknya kita usir saja perempuan itu, Kakang? Atau kita tangkap dia dan kita serahkan kembali kepada Kakang Ramapati? Aku belum bisa memutuskannya, Nyai. Ya, memang kedudukanku agak sulit. Dan lagi, mengapa perempuan itu lari ke rumahku? Aku takut kehadiran perempuan itu justru bisa memanaskan hubunganku dengan Kakang Ramapati. Itu dia, Kakang Pati. Bibi enggan membawanya kemari. Kau bisa langsung bertanya kepadanya. Pada saat itulah Bibi Emban muncul mengiringi kehadiran Kalapi. Patih Nambi segera menyuruh Kalapi duduk bersila di lantai ruangan. Kalapi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Patih Nambi berpikir sesaat lamanya sebelum kemudian berkata, Kalapi, benar namamu Kalapi? Apakah itu bukan nama samaranmu? Benar, Gusti Pati. Nama hamba Kalapi. Sejak lahir nama hamba Kalapi. Ketahuilah Kalapi, kehadiranmu di rumahku ini membuat kami semua merasa kesulitan. Kau belum tahu suasana Istana Majapahit.
kau tidak tahu apa-apa, karena memang kau tidak seharusnya tahu. Sebenarnya mudah bagiku untuk menyelesaikan persoalan ini. Aku bisa saja menangkapmu dan menyerahkanmu kembali kepada Kakang Ramapati. Ampun Gusti Patih, janganlah hamba ditangkap. Hamba ingin kembali ke kampung halaman hamba. Hamba tidak mau dibawa ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Hamba pasti dibunuh. Ampun Gusti Patih, lindungilah diri hamba ini. Hamba mohon perlindungan Gusti Patih. Ampun Gusti Patih, lindungilah diri hamba ini. Hamba mohon perlindungan Gusti. Hamba tidak mau ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Hamba ingin kembali ke desa kelahiran hamba. Untuk sesaat lamanya Mapatih Nambi terdiam. Dia merasa iba melihat keadaan perempuan cantik yang duduk bersimpuh di hadapannya. Oh, kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan, Kalapi. Tapi baiklah. Aku kasihan melihat keadaanmu. Hamba mohon perlindungan Gusti Patih Nambi. Hamba tidak mau dibawa kembali ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Ketimbang? Iya Gusti Patih. Bawalah kembali Kalapi ke belakang. Dan kau Kalapi? Iya Gusti Patih. Untuk sementara, aku akan menampungmu. Tapi bukan berarti aku akan terus melindungimu. Kau tidak bisa lama-lama tinggal di rumahku ini. Setelah semuanya aman, kau akan segera kukembalikan ke desa kelahiranmu. Terima kasih Gusti Patih Nambi. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Patih. Kalapi menghaturkan sembah di hadapan Reklian Mapatih Nambi dan istrinya. Kemudian dengan diiringi bibi emban, Kalapi melangkah pergi. Pada saat itulah terdengar orang-orang berkuda datang. Selamat malam Adi Nambi. Aku tidak akan lama. Sekalipun Kakang Ramapati tidak akan lama. Marilah kita duduk di ruangan pendopo. Tidak baik kita bicara di halaman seperti ini. Mari Kakang, silakan masuk. Semula Sang Ramapati menolak ajakan Patih Nambi. Tapi karena Patih Nambi terus mendesak, akhirnya dia mau juga duduk di ruangan pendopo. Sang Ramapati duduk berhadapan dengan Patih Nambi. Sementara itu Nyai Patih duduk di sebelah suaminya. Sedangkan Rawadeng dan Rayuyu duduk mengapit Sang Ramapati. Setelah suasana hening sejenak, mereka pun mulai bicara. Maaf Kakang Ramapati. Tentunya Kakang mempunyai keperluan yang penting sehingga mau datang ke rumahku. Adi Nambi, beberapa orang prajurit Majapahit melaporkan kepadaku. Mereka mengatakan bahwa perempuan yang bernama Kalapi itu berlari menuju kemari. Mungkin perempuan itu bersembunyi di rumahmu, Adi Nambi. Maaf Kakang Ramapati. Perempuan? Apa maksudmu? Aku tidak tahu menahu soal perempuan, Kakang. Tapi prajurit-prajurit itu mengejarnya sambil dipukul di depan Gusti Patih Nambi. Dan mereka mengatakan bahwa Kalapi berlari menuju kemari. Aku benar-benar tidak tahu, Raden. Aku tidak tahu menahu soal perempuan itu. Apa maksud kalian sebenarnya? Adi Nambi, kita sudah sejak lama bersahabat. Sebelum Majapahit berdiri, pada saat daerah ini masih hutan Belanda, kita sudah bekerja sama. Sayang sekali kalau kerjasama itu tidak kita teruskan secara baik. Aku datang kemari hanya ingin supaya perempuan itu kembali ke tanganku. Perempuan itu adalah salah seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Dia menjadi tanggung jawabku, Adi Nambi. Oh, sebaiknya Kakang Ramapati menjelaskannya secara panjang lebar. Aku sama sekali belum tahu duduk perkaranya. Begini, Adi Nambi. Belum lama aku membawa perempuan itu ke rumahku.
Dia kami bawa langsung dari desa kelahirannya. Dan sudah beberapa saat lamanya perempuan itu menemani Gusti Prabu Jayanegara. Kau tentu tahu bahwa Gusti Prabu gemar sekali bermain dengan wanita-wanita cantik. Aku tahu, kakak. Itulah kelemahan yang sangat menyolok yang dimiliki oleh raja kita yang sekarang ini. Gemar bermain dengan wanita-wanita cantik. Wah, itu bukan urusan kita, Haji Nambi. Maaf, Kakang Ramapati. Aku tidak sependapat denganmu. Bagaimanapun juga, sikap dan tindakan Gusti Prabu Jayanegara tidak dapat dibenarkan. Dengan mengumpulkan wanita-wanita cantik, apakah hal itu justru tidak akan mencemarkan nama baik beliau sendiri? Dan hal itu dapat meruntuhkan martabat negeri kita ini. Sebaiknya Kakang Ramapati menasihati Gusti Prabu agar jangan meneruskan kebiasaan-kebiasaannya yang buruk. Haji Nambi, aku datang kemari tidak untuk minta nasihat kepadamu. Aku hanya mau mengambil kalapi. Soal kalapi adalah soal mudah, Kakang Ramapati. Kita mempunyai persoalan yang lebih mendasar. Sebagai punggawa kerajaan di Majapahit ini, kita adalah orang-orang lama. Kita tinggal di lingkungan istana ini semenjak Gusti Prabu Jayanegara masih bocah. Nah, karena kita adalah orang-orang lama dan kita adalah perintis kerajaan ini, mengapa kita harus tinggal diam? Aku sangat menyesalkan sikapmu, Kakang Ramapati. Seharusnya kau tidak perlu melayani kegemaran Gusti Prabu Jayanegara yang dapat merusak citra Majapahit. Aku juga tidak sependapat denganmu, Haji Nambi. Menurut pendapatku, kita ini hanyalah para abdi. Sekalipun kita penggawa kerajaan, pembesar kerajaan, sesepuh kerajaan, orang-orang lama, tapi kita tetap abdi. Kita ini bawahan. Sedangkan kekuasaan mutlak digenggam oleh Gusti Prabu Jayanegara. Menurut pendapatku, seharusnya kita tetap melayani Gusti Prabu Jayanegara sebagai junjungan kita, sebagai raja junjungan kita. Kita harus dapat, tidak perlu berpikir terlalu jauh. Menurut pendapatku, adalah biasa seorang raja mempunyai kegemaran. Benar, Kakak. Seorang raja adalah biasa mempunyai kegemaran. Karena seorang raja juga manusia biasa. Tapi kalau kegemarannya itu dapat merusak citra kerajaan yang dipimpinnya, mengapa kita harus cuci tangan? Mengapa kita tidak menegurnya, memberikan pengarahan yang baik, dan meluruskan tindakan-tindakannya? Sudahlah, Haji Nambi, aku tidak ingin berdebat denganmu. Maaf, Kakang Ramapati. Ya. Ini bukan soal berdebat. Persoalan Kakang Ramapati adalah juga persoalan kami. Sebab kita semua bekerja untuk raja yang sama, untuk negeri yang sama, untuk pemerintah yang sama. Mengapa kita harus berselisih pendapat? Kalau ada persoalan, sebaiknya kita bicarakan secara baik-baik. Jangan sampai salah paham, salah tafsir, sehingga hal itu bisa menimbulkan perpecahan di antara kita sendiri, Kakang. Terima kasih, Nyai Pati. Tapi sama seperti halnya suamimu, kau tidak perlu mengajari aku. Aku lebih tua dari kalian. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sekarang bagaimana, Haji Nambi? Apakah kau masih tetap berusaha melindungi Kalapi? Serahkan perempuan itu kepadaku. Akulah yang bertanggung jawab atas dirinya. Kalau begitu, baiklah, Kakang Ramapati. Memang Kalapi ada di rumahku. Benar bukan, Gusti Ramapati? Prajurit-prajurit itu tidak berani berdosa kepada kami. Mereka pasti melaporkan hal-hal yang nyata. Ya. Sekarang mana perempuan itu, Haji Nambi? Aku akan membawanya kembali ke rumahku. Tunggu sebentar, Kakang Ramapati. Bagaimana kalau aku saja yang mengurus perempuan itu?
biarlah aku yang mengembalikannya ke desa kelahirannya. Adik Nambi, ku peringatkan agar kau jangan ikut campur urusan ini. Aku bermaksud baik kepadamu, kakak. Biarlah aku yang mengurus perempuan itu. Cepat, Adik Nambi. Aku tidak bisa lama-lama duduk di sini. Aku menginginkan Kalapi, serahkan dia kepadaku. Kalapi tidak mau dibawa kembali ke rumahmu, Kakang Ramapati. Kurang ajar. Dia berkata begitu. Ya, dia berkata begitu. Dia takut kau bunuh Adi Nambi. Aku tidak mau bertele-tele. Kalau kau tidak segera menyerahkan Kalapi, aku akan memerintahkan agar orang-orangku menggeledah isi rumahmu. Maaf, Kakang Ramapati. Kalau kau bermaksud menggeledah isi rumahku, aku tidak akan tinggal diam. Aku juga mempunyai prajurit-prajurit. Oh, kalau begitu nampaknya hubungan kita sudah tidak serasi lagi. Mungkin juga begitu, Kakang Ramapati. Ya, memang sayang sekali. Kau akan terjepit, Adi Nambi. Kau telah berlaku bodoh. Kau akan terpojok. Kau akan terpojok seperti seekor tikus. Maaf, Kakang. Tidak biasanya aku berlaku kurang sopan kepada tamu-tamuku. Tapi aku pun masih mempunyai harga diri. Aku tidak mau dihina. Sekalipun kau lebih berkenan di hati Gusti Prabu Jayanegara, tapi Nambi masih menjabat sebagai Rektian Mapati di Majapahit. Sekarang juga tinggalkan pendopo rumahku ini. Aku tidak bisa bicara denganmu lagi, Kakang Ramapati. Kau akan menyesal, Adi Nambi. Suatu saat kau akan menyesali sikapmu ini. Gusti Pati. Ampun, Gusti Pati, ampun. Ada apa, Bibi Emban? Kenapa kau minta ampun? Kesalahan apa yang telah kau lakukan? Ampun, Gusti Putri. Kalapi, perempuan itu, Gusti. Ada apa dengan Kalapi? Katakan terus terang, Bibi Emban. Ada apa dengan Kalapi? Dia melarikan diri, Gusti Pati. Dia melarikan diri melalui pintu butulan belakang, Gusti. Kalapi. Rupanya dia tidak tahu kalau sedang berada di mana sekarang ini. Tenanglah, Nyai. Tenanglah. Apakah dia tidak mengatakan sesuatu kepadamu, Bimban? Tidak, Gusti Pati. Dia hanya seperti orang ketakutan, Gusti. Lalu tiba-tiba dia lari. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada hamba. Dia takut melihat kehadiran prajurit-prajurit Majapahit, Gusti. Dia takut ditangkap, Gusti Pati. Nah, Kakang Ramapati, rupanya persoalan ini selesai sampai di sini. Kalapi melarikan diri. Dia tidak berada lagi di rumahku. Oh, keliru, Adi Nambi. Persoalan ini akan terus berlanjut sampai nanti. Karena apa? Karena kau sudah berusaha melindungi orang yang sedang kucari-cari. Aku tahu pikiran apa yang sedang bersembunyi di kepalamu, Adi Nambi. Kau bermaksud membongkar rahasia ini, bukan? Kau bermaksud membocorkan rahasia ini dan menjatuhkan namaku. Maaf, Kakang Ramapati. Aku tidak biasa berbuat licik. Jangan begitu, Adi Nambi. Aku tahu siapa Nambi. Kau tidak mau berbuat licik. Kau sama liciknya dengan seekor tupai. Kau pandai sekali melompat ke sana kemari. Kau pandai sekali menyelamatkan dirimu. Tapi suatu saat kau pasti akan lengah dan terjebak. Kau pasti akan masuk perangkapku. Ayo, Ramdeng. Ayo, yuk. Tak ada gunanya lagi kita duduk-duduk di sini. Ayo. Selesai berkata, Sang Ramapati langsung turun dari ruangan pendopo, kemudian naik ke atas punggung kudanya. Dia masih sempat tersenyum ke arah Patih Nambi yang masih duduk di ruangan pendopo bersama istrinya. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah kembali berkuda.
akan menjadi benar-benar gawat. Kedudukan kita terancam bahaya besar. Mengapa lain sekali dengan zaman pemerintahan Gusti Prabu Kertawajasa Jayawardhana? Kadang-kadang aku merasa takut, Kakang Pati. Takut sekali. Kita seperti hidup dalam tungku yang setiap saat dapat membakar hangus diri kita. Apa senangnya hidup seperti ini, Kakang Pati Nambi? Kita harus dapat menerima keadaannya. Kita harus dapat menerima keadaan dan menyesuaikan diri kita dengan keadaan itu. Kita tidak mempunyai cara yang lain lagi. Kedudukan Kakang Ramapati semakin kuat. Dengan terus melayani kesenangan Gusti Prabu Jayanegara, Kakang Ramapati semakin dapat mengambil hati beliau. Prabu Jayanegara, jika dibandingkan dengan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana, raja kita yang sekarang ini seperti bumi dan langit. Prabu Kertarajasa Jayawardhana dapat memerintah dengan adil dan bijak. Beliau selalu memperhitungkan dan mempertimbangkan suara-suara dari para bawahan. Beliau selalu berusaha untuk tidak bersikap pilih kasih. Dan itulah sebabnya beliau sering merasa tertekan. Sedangkan Prabu Jayanegara, raja kita ini, maunya hanya bersenang-senang saja. Mungkin usia beliau masih terlalu muda, Kakang Pati. Mungkin beliau belum saatnya duduk di atas tahta. Ya, mungkin juga begitu. Aku masih mengharapkan suatu saat nanti Gusti Prabu Jayanegara berubah. Untung Ibunda Ratu Trikuana mendampingi beliau. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di negeri ini. Dulu masih ada Kakang Busora dan Arya Kanangganu. Dulu kita masih mempunyai Kakang Gajah Biru ataupun Rekrian Demungwira. Sekarang kita tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Kakang Pati. Sekarang kita hanya mempunyai prajurit-prajurit yang tidak begitu besar pengaruhnya. Itulah, Nyai. Itulah maka aku katakan bahwa keadaan kita semakin terjepit. Aku hanya mempunyai prajurit-prajurit tingkat bawahan, prajurit-prajurit tamtama. Sedangkan nampaknya Gusti Prabu Jayanegara kurang berkenan kepadaku. Beliau lebih mendengarkan bisikan-bisikan Kakang Ramapati. Ya, mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jayanegara berubah. Tapi apakah itu mungkin? Sepertinya watak beliau memang begitu. Beliau tidak bisa diperingatkan. Dan beliau menggenggam kekuasaan dengan erat dan sewenang-wenang. Beliau dapat membunuh siapa saja. Perangai beliau berubah setiap saat. Sekarang beliau dapat tersenyum kepada seseorang. Tapi saat itu juga dia dapat membunuh orang tersebut. Aku tidak tahu nih. Aku tidak tahu bagaimana caranya menghadapi raja seperti Prabu Jayanegara ini. Kalau begitu, mengapa kau tidak mengundurkan diri saja, Kakang Pati? Barangkali dengan mengundurkan diri, kehidupan kita bisa menjadi lebih tenang. Tidak, Nyai. Aku sudah kepalang basah. Bagaimanapun juga jabatan Rekrian Mapati harus kupertahankan. Lalu, Kakang? Aku tidak ingin jabatan ini jatuh ke tangan Kakang Ramapati. Aku tahu, dia mengidamkan jabatan ini sudah sejak lama sekali. Dan aku tidak akan membiarkan jabatan ini menjadi miliknya. Tidak. Sekali lagi tidak, Nyai. Kalau begitu, kita seperti perlu di ujung tanduk, Kakang Pati. Ya, kita memang harus lebih berhati-hati. Banyak sekali musuh di dalam selimut. Sementara hubunganku dengan Gusti Prabu tidak berjalan dengan baik. Kau benar, Nyai. Kita seperti telur di ujung tanduk. Tapi aku tidak mau telur itu menjadi pecah karenanya. Kita harus berusaha mendekati Ibunda Ratu Trikuana. Hal itu sudah kulakukan, Nyai. Gusti
Gusti Putri Tribuana merupakan satu-satunya harapan bagiku untuk tetap tinggal di Majapahit. Beliaulah satu-satunya tempatku bergantung. Barangkali ada baiknya kau ceritakan perihal Kalapi kepada beliau, Kakang Pati. Iya. Aku akan menceritakan perihal Kalapi kepada Gusti Ratu Tribuana. Barangkali beliau dapat memberikan sedikit pertimbangan. Kuharap beliau sudi menasihati Gusti Prabu Jayanegara agar Gusti Prabu sembuh dari watak dan sikapnya yang merugikan. Rayuyu, iya, Sudin Ramapati. Kau cari perempuan sial itu sampai ketemu. Tapi jangan kau apa-apakan dia. Bawa kembali ke rumahku. Baik, Gusti Ramapati. Tapi ampun Gusti. Bagaimana kalau dia melawan? Lumpuhkan saja. Jangan sampai dibunuh. Kau harus dapat membawa perempuan itu dengan selamat ke rumahku. Kalau bisa kau bujuk dia. Kau iming-imingi dia dengan hadiah-hadiah. Pokoknya gunakan sedang makin cara.